Kembali lagi bersama kita Bahas Basket Podcast. Masih bersama gue Icon dan gue Adi. Oke, kali ini kita akan ngobrolin seputar apa nih? Kali ini kita akan bahas tentang best player dan juga sedikit tentang Olimpiade. Mungkin orang pada bingung ya, wah akhirnya balik lagi nih, berdua doang. Biasanya kan ada betul. siapa. Ya, tapi karena berhubung sedang PPKM juga, dan juga orang pada fokus dengan kegiatan masing-masing, kita mungkin bahas dulu nih, tentang 5 best player. Best player menurut kita ya? Ya, menurut kita masing-masing, opini kita gitu. Jadi, ya kalau ada yang nggak sesuai sama kalian yang nonton, atau antara masing-masing kami juga nggak sesuai ya itu opini masing-masing. Itu opini masing-masing, betul. Yoi. Ini ada 5 pemain yang menurut gua bernilai lebih lah sepanjang NBA Final ya. Jadi mungkin bisa aja NBA Final season tahun ini ya, bukan yang lalu atau yang kapan-kapan gitu. Bisa aja mungkin dia di regular season kurang bagus, atau di tahun-tahun sebelum bagus, track recordnya sebelum-sebelumnya kurang bagus. Tapi menurut gua adanya mereka di tim mereka masing-masing menjadi hal yang penting gitu kalau menurut gue ya. Nah, gue mulai dari posisi yang paling belakang dulu nih ya. Oke, yang paling belakang. Nah, di posisi kelima jadikan PJ Tucker nih dari Milwaukee Bucks sebagai peringkat kelima gue. Ya emang kalau kita lihat secara statistik ya season 2021 sih kurang bagus ya. Kita bisa lihat 3,7 poin doang untuk pemain NBA gitu ya. 1,2 assist dan 3,9 rebound. Ya, kurang sih impact-nya di lapangan pada saat dia season. Tapi kalau misalnya kita nonton nih, kalau misalnya kita nonton NBA Final kemarin, gue lihat sih ada satu hal yang membedakan punya PJ Tucker nih. PJ Tucker ini kan pemain yang baru buat join di Milwaukee Bucks. Baru season tahun ini di trade dari Houston Rockets. Gue lupa deh di trade apa kontraknya habis. Ya. Tapi dia pokoknya pindah lah dari Houston Rockets ke Milwaukee Bucks. Nah, itu emang kalau kita lihat sih seorang PJ Tucker ini statistiknya kurang bagus. Tapi kalau namanya main basket ada elemen-elemen lain nih. Iya, betul. Ya kan? Dan gue rasa PJ Tucker ini mainnya dengan hati banget. Dia bermain dengan hati, dia give it all semua yang dia bisa. Dan meskipun statistik di seasonnya kurang bagus, tapi ada improvement di statistik final sih. Dia 5,3 poin, 4 rebound, 1,3 assist. Itu sih menurut gue kenapa PJ Tucker di Bucks. 5 itu nomor 5 ini gue dari Bucks, Jrue Holiday. Yoi, kenapa tuh? Karena buat gue tugasnya dia tuh sangat berat di musim ini, apalagi di final kemarin ya. Dia tuh dibuat untuk jaga Chris Paul ya kan. Iya. Nah, dan gue nonton itu dia sangat berhasil untuk mematikan pergerakan dari Chris Paul. Salah satu kunci Bucks di final bisa dibilang Jrue Holiday juga. Oke, tadi kan nomor 5 udah lu Jrue Holiday, gue PJ Tucker. Nah, sekarang lanjut dari dulu nih. Untuk peringkat 4 siapa nih kira-kira nih? Nomor 4 gue masih ambil dari Bucks juga, Chris Middleton. Oke, Chris Middleton. Kenapa tuh Chris Middleton? Gue sih ngeliat di partai final, selama partai final, terus dia juga perolehan poinnya itu tinggi juga di Bucks. Jadi nggak hanya Giannis seorang doang, dia juga salah satu aktor utama dalam perolehan poin di Bucks pada saat partai final ya. Sepanjang partai final dari game 1 sampai game terakhir gitu. Iya memang waktu Chris Middleton juga bisa cover Giannis Antetokounmpo untuk di final conference ya pada saat lawan Atlanta Hawks kan Giannis sempat cedera tuh. Iya, jadi dia meng-cover. Iya, habis itu sisa game-nya nggak ada Giannis main sampai akhir series tersebut. Tapi kita bisa lihat ya seorang Michael Bridges membuktikan dirinya sih. Cuman kalau gue nggak masukin Chris Middleton di top 5 gue. Oke, nomor 4 lu masukin siapa ya? Gue masukinnya Michael Bridges. Kenapa tuh? Kenapa? Ya emang untuk stat seasonnya kita bisa tahu dia cuma 13,5 poin, 4,3 rebound, 2,1 assist. Tapi memang seorang Michael Bridges ini bukan first option untuk scoringnya di Phoenix Suns. Ya. Tapi kalau menurut gue dia tuh adalah sosok X Factor, seorang yang sangat menentukan lah, karena dia juga mengcover
penambahan poin dari superstarnya mereka seperti Fitri dan Dibu. Dan kalau kita lihat juga Michael Bridges ini kan postur tubuhnya, bentuk tubuhnya tuh lumayan versatile lah. Bisa dibilang tinggi, tapi dia juga cepat. Pergerakannya sangat luar biasa gitu. Dia bisa shoot dari 3 point, dia bisa melakukan putback dunk untuk kalau ada rebound yang gantung gitu, dia bisa lakukan gitu. Dan kita bisa lihat nih kalau misalnya statistik finalnya ada nih satu game di game kedua di final dia tuh 27 poin. Seorang Michael Bridges yang bukan superstar di 27 poin di final. Memang setelah game kedua ini sisa gamenya tuh menyedihkan. Bisa dibilang kenapa Suns bisa kalah termasuk sosok Michael Bridges ini yang tidak tidak mengcoverkan, tadi gue bilang dia X-Factor ya. Iya. Karena dia tidak bersinar di sisa game terakhir ya, kita bisa lihat poinnya cuma 4, 7, 13 untuk game ke-5 dan 7 poin untuk game ke-6 gitu. Kita bisa gue bisa lihat ya karena dia nggak bantu poin banyak di Phoenix Suns sehingga Suns kalah gitu. Karena ya kalau ngandelin superstar aja untuk menangin juara sih agak sulit sih sebenarnya kalau menurut gue. Iya. Oke. Lanjut nomor 3 di. Oke, nomor 3 gue ya. Iya. Nah ini nih nomor 3 gue ini gue udah jelas banget masukin dia ke list top 5 gue, malah di top 3. Siapa aja? Gue pasti sebutin lah ya, Devin Booker. Oh, Devin Booker. Tapi lu bertanya kenapa sih gue masukin ke top 3 gitu? Sekalian gue bahas juga nanti. Gue juga masuk top 3 tapi itu bukan nomor 3 nih. Oke. Devin Booker di top 3 gue kenapa? Karena dia nggak juara. Karena nggak juara. Ya, kalau dia juara, gue pasti masukin dia ke top 2, top 1. Maksudnya ke nomor 2 atau nomor 1 gitu. Oke. Ya kita nggak bisa pungkir lah seorang Devin Booker nih bukan calon superstar, malah udah superstar ya. Iya. Bisa dibilang kalau kita bisa lihat statistiknya dia ada 2 kali 40 poin. Iya, betul. Di game ke-4 dan game ke-5, 42 poin game ke-4, 40 poin game ke-5. Tapi disitulah yang sangat disayangkan kalau menurut gue. Kenapa? Karena yang awalnya Phoenix Suns itu bermain sangat tim play banget. Tiba-tiba jadi Devin Booker sendiri yang main gitu. Itu sehingga kita bisa lihat poinnya ya dia semua nih. Faktor ini nggak sih, lu ada lihat meme itu nggak sih yang I'll give you baby? I'll give you baby Kendall Jenner. Nah mungkin faktor itu. Direspon Giannis ya. Iya. Direspon Giannis. Ya mungkin itu juga sih ya. Mungkin dia rasa kayak wah gue harus bisa deh gitu kan, buktikan kalau gue superstar. Tapi kalau menurut gue Devin Booker kan dia seumur kita ya, 25 tahun. Iya. Kalau menurut gue dia masih panjang di NBA. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi lah dia mungkin menurut gue champion. Karena tahun depan lumayan mengerikan juga rumor-rumornya yang gue lihat nih. Iya, trade yang terjadi ya. Iya, makanya agak sulit kayaknya untuk Suns balik ke final, tapi bukan berarti tidak mungkin gitu. Nah, kenapa dia di top 3 ya? Karena tadi gue bilang dia nggak masuk final, dan dia juga mengubah tim play-nya si Phoenix Suns. Gue nggak tahu sih apakah Monty Williams yang buat dia untuk menjadikan dia terus bikin poin, atau bagaimana sehingga tim play hilang. Kalau kita bisa lihat season ini Phoenix Suns tim play-nya bagus banget ya. Iya. Passingannya cukup bagus, tapi memang pas game ketiga kalau nggak salah ya, yang mereka udah mulai kalah itu akhirnya jadi main kayak one man show gitu. Hanya Devin Booker dan Chris Paul saja yang main. Bener banget. Makanya mungkin juga Michael Bridges tadi gue bilang Michael Bridges jadi turun juga karena mungkin dia nggak dapat bola kali kan. Iya. Jadinya dia nggak dapat kesempatan gitu. Jadi ya meskipun statistiknya si Devin Booker nih lumayan nih, 28 poin, 3,5 rebound, 4 assist, terus 2 kali 40 poin tadi. Iya. Tapi ya kita bisa lihat dia 2 kali 40 poin tuh back to back ya. Iya. Game 4 dan game 5. Tapi di 4 game pertama dia juga buat 27,5 poin per game. Iya, makanya. Cukup tinggi juga sih. Makanya kita bisa lihat pada saat dia udah ISO play, ya sangat disayangkan Phoenix Suns kalah sih.
Iya. Walaupun gue juga ngeliat Milwaukee Bucks nggak terlalu team play banget juga sih. Masih itu aja sih sebenarnya. Ya masih sih itu aja yang bikin poin gitu. Tapi ya sangat sayangkan mungkin Phoenix Suns belum waktunya untuk juara. Iya, masih ngomongin Devin Booker, gue masukin dia sebenarnya di nomor 2 gue. Karena dia yang kayak tadi seperti alasan yang sudah disampaikan, tambah lagi dia masih 25 tahun dan bisa membawa Sun lolos ke playoff bahkan ke final, itu suatu prestasi sih buat gue. Jadi dia gue sematkan di urutan kedua. Oke, urutan 3 lu siapa nih? Urutan 3 gue teman setimnya juga, Chris Paul. Oke. Berarti urutan 1 udah bisa ketebak lah ya? Udah bisa ketebak. Chris Paul dulu. Kenapa Chris Paul? Kalau gue nggak masukin Chris Paul sama sekali nih di top 5 gue. Sebenarnya kalau untuk Chris Paul ya nggak usah ditanya lagi ya kenapa sebenarnya. Karena di tim Suns sendiri hanya 2 orang aja sih sebenarnya yang juru kunci sih menurut gue ya. Iya. Benar. Dibandingkan dengan yang lain juga salah satu juru kunci, tapi memang yang disoroti namanya yang sampai Jrue Holiday aja disuruh untuk memprotek Chris Paul. Tugasnya dia hanya untuk menjaga Chris Paul gitu kan. Nah, ini berarti Chris Paul ini salah satu orang yang berbahaya juga sebenarnya di Suns. Di sini sih dia gue baca torehannya itu 21 per game selama dia bermain di final. Dan 8,3%. Assist per game 8,3% gitu. Di game selama final di 2020 sampai 2021. Sebenarnya kalau misalnya Sun juara, menurut gue yang MVP ini sih Chris Paul sih, bukan Devin Booker. Iya. Menurut gue. Oke, gue mungkin bilang kenapa enggak Chris Paul ya? Kenapa nggak Chris Paul di top 5 gue? Iya. Top 5 gue nggak ada Chris Paul sih, tapi ya selanjutnya pemain Bucks semua soalnya. Iya. Gue cuma ambil 2 pemain Suns karena ya nggak juara Suns. Sama gue juga 2. Kan? Agak aneh kan kalau Suns lebih banyak daripada Bucks kalau misalnya top 5 mereka nggak juara. Gue kenapa nggak pilih Chris Paul karena di sisa, kalau yang gue lihat sih ya, mungkin kita kan beda kacamata gitu. Yang gue lihat sih di sisa series kemarin itu yang 4-4-nya kalah untuk Phoenix Suns, gue ngeliat sosok Chris Paul tuh yang dibutuhkan tuh hilang. Kalau menurut gue, karena banyak juga kita lihat kan blunder-blunder yang turnover paling banyak sih dia. Iya. Di game keempat itu kalau nggak salah yang dia jatuh ya. Iya. Dia kepleset terus ini emang nggak boleh sih menilai karena hal itu aja jadinya Chris Paul jelek mainnya, enggak. Dia punya julukan point guard, nggak bisa diremehin. Dia juga gold medalist di USA, point guard utama Amerika, udah lama bermain sama LeBron, Kobe dan lain sebagainya gitu kan. Ya si Fitri ini sebenarnya harusnya take juara tahun ini sih, karena umurnya kan udah 36 tahun, dia juga pengalaman tinggi ya. Iya, dijaganya sama Jrue Holiday dari ujung ke ujung. Itu sih gila sih. Jrue Holiday ini kalau nggak salah, seinget gue dia nih termasuk kandidat Defensive Player of the Year waktu tahun berapa gitu gue lupa. Nah, menjaga si Fitri yang 36 tahun, tapi Jrue Holiday yang sejauh ini yang gue lihat berhasil. Iya, berhasil tapi kesulitan juga ya kan? Iya. Ya gimana lah seorang si Fitri, pengalamannya udah luar biasa, dia selalu bawa timnya bisa masuk playoff. Kayak tahun lalu Thunder bisa masuk playoff, sekarang pindah ke Phoenix bisa sampai final. Bisa sampai final, gitu kan? Tapi sayang belum juara. Ya, sayang belum juara. Tapi ya kalau menurut gue agak sedikit meredup karena ISO play-nya si Devin Booker ini yang menurut gue menutup semua. Tapi memang bisa dibilang Devin Booker ini orang gila sih. Dia shoot dari mana aja masuk. Ya mungkin orang jadi berekspekt tinggi gitu. Tapi ya kita nggak tahu. Oke, itu sih menurut gue kalau Chris Paul kenapa gue nggak masukin ke top 5. Oke, nomor 2 siapa di? Kalau dari nomor 2 gue ini adalah Jrue Holiday. Lu tadi nomor berapa? Oke. 4 apa 5 Jrue Holiday lu? 5 gue. Nomor 5 ya, oke. Gue bikin nomor 2 kenapa? Karena kembali kalau menurut gue di Milwaukee Bucks X Factor-nya Jrue Holiday. Ya. Gue lupa nih Jrue Holiday ini di trade sama Pelicans
sama siapa ya, Bledsoe kayak. Nah dia sih sebenarnya, gue tuh sebenarnya juga bingung memilih dia apa Chris Middleton gitu. Tapi Chris Middleton tuh kurang konsisten menurut gue di playoff. Dia sempat jago banget, tiba-tiba jelek banget, dan kelihatan banget kalau dia main di on the road, maksudnya main di kandang lawan, dia jelek Chris Middleton. Tapi Jrue Holiday ini konsisten, dan sebenarnya tahun kemarin tuh dia punya statistik paling bagus ya kalau nggak salah. Dia sempat 23 poin per game di seasonnya tahun kemarin sama Pelicans, selalu pindah ke Milwaukee Bucks meskipun cuma 16,7 poin, 6,2 rebound dan 9,3 assist. Tapi defense-nya nggak bisa bohong sih. Iya. Yang tadi gue bilang si Chris Paul berhasil dijaga kan. Mati gaya. Iya. Gila luar biasa, dan kita bisa lihat ada 2 kali kalau nggak salah dia punya big moment pada saat defense, yaitu ya pada saat si Chris Paul kepleset itu dan Devin Booker diambil bolanya. Iya. Nah itulah big play-nya dia. Ini orang gila sih. Kalau gue pernah nonton dia punya practice ya. Ini orang gila sih. Nggak susah banget dihentiin dan susah banget ngelewatin dia gitu. Dan kelihatan banget emang sosok ini yang dicari sama Milwaukee Bucks untuk bisa juara, karena Milwaukee Bucks kan di playoff gagal terus, coba rombak tim, gagal lagi gitu kan. Dan sempat Giannis kan berpikir gue mau cabut aja nih dari Milwaukee Bucks. Iya. Sampai dia nahan kontraknya dia yang super max kontrak tuh kalau nggak salah. Gue lupa 200 M untuk 4 tahun sampai 5 tahun atau 198 M untuk 4 atau 5 tahun ya, gue lupa gitu. Tapi yang menurut gue Jrue Holiday ini pilihan gue untuk di peringkat kedua sih. Itu sih menurut gue sih. Kalau lu siapa Kia nih kira-kira? 2 Devin Booker gue. Oke, iya ya sih. Nomor 1-nya sih ya kayaknya kita sama deh. Sama tidak lain tidak bukan MVP final, ya nggak lain nggak bukan, yaitu Giannis Antetokounmpo. Dah gue selain dia karena MVP, gue sih yang waktu itu kita sempat bahas di basket sama dari Jakarta Swift kalau gue nggak salah, kita sempat bahas waktu itu, kita bilang dia nggak bisa main di final karena hyperextension lutut di yang cedera ya? Iya, yang di final wilayah itu loh. Dia kan sempat cedera. Nah, kita sempat bahas waktu itu sama Koaan, kita sempat ngomong dia nggak main kan di final. Iya. Karena cederanya itu. Tapi begitu gue tonton dia main di final, gila kayak nggak ada cederanya dia orang. Iya, kayak robot ya. Iya, semua tenaganya keluar terus sampai dia bisa kasih 32,3% poin per game. Rebound juga 14%, assist-nya 5,5%. Gokil sih untuk di partai final. Party block-nya juga banyak banget. Iya, benar. Memang dia kayak gak cedera, habis sembuh udah langsung gila-gilaan. Gokil. Iya, gue lihat Giannis sih. Nah, ini Giannis sih juga sama ya. Kalau statistik sih, secara statistik emang dia luar biasa sih. Apalagi game terakhir ya 50 poin loh. 50 poin. Game terakhir 50 poin untuk seorang pemain yang debut final. Kalau LeBron mungkin udah 10 tahun atau 9 tahun masuk final terus, tapi dia nggak pernah bikin kayaknya 50 poin ya. Hampir mendekati Kobe ya, 60. Kalau Kobe 60 poin di final game terakhirnya. Iya. Kalau si Giannis di final pertama. Iya, final NBA. Luar biasa, gue liat ini orang anjir. Dia passing, dia rebound, defense, apalagi yang block defense-nya ke Ayton sama Michael Bridges. Iya. Kalau lihat itu luar biasa banget sih. Dia bisa loncat setinggi itu, dan Ayton tuh gede banget loh. Dan dia biasa posterize orang gitu, tapi ini keblok sama Giannis, dan kita bisa lihat ya MVP 2 kali back to back, nggak bisa bohong lah. Iya, memang. Walaupun kekurangannya kita bisa lihat shootnya sih, shootnya kurang banget ya untuk untuk jarak jauhnya, 3 poinnya kurang ya. Sama free throw. Iya, free throw-nya juga banyak yang dihitung loh, 1, 2, 3. Lumayan lucu juga sih ya NBA, sempat kehilangan penonton pas balik barbar semua penontonnya. Tapi bisa dilihat ya Giannis membuktikan kelasnya sih. Dia emang superstar. Dia menurut gua dia ambil keputusan yang tepat ya untuk stay. Ya untuk stay kan sempat
yang tadi gue bilang dia hold kontrak dia yang gede itu, tapi dia tetap stay. Kalau bisa dibilang sebenarnya dia bisa tuh pindah kemana, semua tim mau terima dia pasti kan? Iyalah. Pasti mau terima dia, dan enak juga bisa main sama superstar yang lain, gak terlalu capek dan sebagainya. Tapi dia pilih untuk stay, dia pilih untuk tim the small market supaya bisa membuktikan diri mereka juga, ya kita bisa lihat juara Giannis. Gokil sih. Giannis Antetokounmpo. Cocok untuk juara dan MVP tahun ini. Iya, betul. Ya, mungkin itu dari top 5 gua, ada PJ Tucker, Mikal Bridges, Devin Booker, Jrue Holiday, dan Giannis. Dari top 5 gua, Giannis, Devin Booker, Chris Paul, Chris Middleton, dan Jrue Holiday. Gue gak sabar sih kita obrolin lagi NBA final tahun depan ya. Iya. Kira siapa nih yang lolos? Siapa lagi yang lolos? Kita mulai kali dari playoff kali ya. Boleh. Ya kita harapkan IBL juga menarik, NBA juga menarik tahun depan. Gak sabar sih gue. Iya. Kita tunggu aja di musim depan. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Sampai jumpa.